Situmorang dengan NIM 2301011068. Saya Devita Situmorang dengan NIM 2301011067. Saya Putri Agustina Utasoid dengan NIM 2301011069. Kami dari kelompok 10 ingin memaparkan hasil diskusi kami tentang kitab Pentateuch, yaitu dari kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan untuk memenuhi mata kuliah pengantar Perjanjian Lama dengan dosen perkampung Ibu Melina Siparutar, MTH. Berikut pemaparan materi kami. Selamat menonton. Shalom, di sini saya akan membahas kitab Kejadian dan Keluaran. Yang pertama, kitab Kejadian. Kitab Kejadian ditulis kira-kira tahun 1440 sebelum Masehi. Sejarah kitab Kejadian yaitu mulai dari penciptaan dunia, awal adanya sepasang manusia, hingga dunia, sejarah pra-Arba, dan sejarah bangsa Ibrani sebagai arus penebusan yang dirunut sepanjang sisa Perjanjian Lama, sejarah yang mula-mula. Selanjutnya, pembagian kitab. Pembagian kitab yang pertama yaitu permulaan sejarah manusia yang dimulai dari Kejadian 1 ayat 1 sampai Kejadian 11 ayat 26. Yang kedua, permulaan bangsa Ibrani yaitu Kejadian 11 ayat 27 sampai Kejadian 50 ayat 26. Tema kitab Kejadian adalah pilihan Allah atas suatu bangsa yang melaluinya akan diberkati. Kitab Kejadian ditulis oleh Musa di Mesir. Latar belakang penulisan kitab yaitu kitab Perjanjian Lama yang pertama dan sebagai pendahuluan yang hakiki dari seluruh kitab. Bahasa Ibrani diambil dari kata pertamanya yaitu Bereshit, pada mulanya. Nama Kejadian yang diterjemahkan judul Ibrani ke Yunani berarti asal mula, sumber, penciptaan atau awal sesuatu terjadinya, merupakan kitab permulaan. Tujuan dari kitab Kejadian yaitu mencatat tentang penciptaan alam semesta, memberikan penghiburan, penderitaan, dan pengharapan bahwa Allah akan membebaskan orang Israel, menunjukkan Allah itu setia akan janjinya, untuk menunjukkan Kristus akan menjadi benih keturunan. Jenis sastra kitab Kejadian yaitu kitab Taurat. Yang kedua, kitab Keluaran. Kitab Keluaran ditulis pada abad ke-13 sebelum Masehi. Sejarah kitab Keluaran adalah menceritakan tentang bangsa Israel yang berada di tanah Mesir, perbudakan mereka, sampai proses keluarnya mereka dari tanah tersebut. Selanjutnya, pembagian Keluaran. Yang pertama, penindasan orang Ibrani di Mesir dari Keluaran 1 ayat 1 sampai Keluaran 11 ayat 10. Yang kedua, pembebasan bangsa Ibrani dari Mesir, Keluaran 12 ayat 1 sampai Keluaran 15 ayat 21. Yang ketiga, pendidikan bangsa Ibrani dalam perjalanan ke Gunung Sinai, Keluaran 15 ayat 22 sampai Keluaran 18 ayat 27. 4. Perjanjian dengan bangsa Ibrani di Gunung Sinai dari Keluaran 19 ayat 1 sampai Keluaran 24 ayat 18. 5. Ibadah orang Ibrani dilukiskan di Gunung Sinai dari Keluaran 25 ayat 1 sampai Keluaran 40 ayat 38. Tema kitab Keluaran adalah penebusan yang dilukiskan melalui Paskah dan kelepasan yang dilukiskan melalui keluarnya orang Israel dari Mesir. Kitab Keluaran ditulis oleh Musa. Jenis sastra kitab Keluaran adalah jenis kitab Taurat. Selanjutnya, latar belakang kitab Keluaran adalah sebuah kitab yang berkaitan dengan keselamatan dan pembebasan yang menceritakan bagaimana bangsa Israel memperoleh kebebasan mereka dari Mesir di bawah pimpinan tangan Allah yang Maha Kuasa. Tujuan kitab Keluaran adalah menyatakan awal perjanjian Abraham, menyatakan penebusan bangsa Ibrani keluar dari Mesir, dan memperkenalkan perjanjian Musa dengan hukum moral, sipil, dan upacara atau ibadahnya. Kitab Imamat. Tahun penulisan kitab Imamat ditulis kira-kira tahun 1439 sebelum Masehi. Sejarah kitab Imamat berisi pengarahan yang diberikan Allah kepada Musa selama 2 bulan, diantaranya selesainya pembangunan kemah suci dan keberangkatan Israel dari Gunung Sinai. Judul Imamat diambil bukan dari Alkitab bahasa Ibrani, tetapi dari terjemahan Yunani dan Latin. Pembagian kitab yang pertama, cara menghampiri Allah atau perdamaian, melalui korban-korban, melalui syafaat para imam, melalui hukum-hukum pentahiran, dan melalui hari raya pendamalan tahunan. Yang kedua, cara hidup di hadapan Allah atau kekudusan, melalui penyataan tentang darah, melalui standar moral, melalui ibadah penyembahan yang tetap, dan melalui hukum pemulihan ketaatan dan penyerahan diri. Tema kitab yaitu tema yang jelas dari kitab Imamat adalah kesucian. Penulis kitab Imamat adalah Nabi Musa. Latar belakang penulisan kitab Imamat adalah kitab Musa yang ketiga. Lebih dari 50 kali disebutkan bahwa isi kitab ini adalah firman dan penyataan Allah yang langsung kepada Musa bagi Israel. Tujuan
Penulisan kitab Imamat ini pertama-tama untuk menunjukkan percaya bagaimana caranya Allah akan menggenapi janjinya. Kedua, untuk mengajarkan orang Israel hidup kudus seperti yang Allah inginkan dari penyembah-penyembahnya. Jenis sastra kitab ini adalah kitab Imamat adalah kitab Taurat. Pesan moral yang dapat kita dapat pahami dari kitab Imamat yaitu kita belajar bahwa dosa harus ditindak dan bahwa Allah menuntut hidup kudus. Umat Allah harus berbeda dengan sesama manusia yang menyembah berhala dan berbagai petunjuk khusus tentang kekudusan dan perilaku moral dapat diterapkan dalam banyak hal pada masa kini. Selanjutnya saya akan menjelaskan kitab Bilangan. Tahun penulisan kitab Bilangan. Kitab ini ditulis pada tahun akhir periode, yaitu kira-kira tahun 1401 SM. Penulisan kitab Bilangan adalah Musa. Sejarah kitab. Israel sebagai bangsa pada awal kitab ini masih bayi karena baru 13 bulan setelah keluar dari tanah Mesir. Pengalaman 40 tahun di padang gurun mengubah mereka dari rakyat jelata bekas budak menjadi bangsa yang siap mengambil alih tanah perjanjiannya. Pembagian kitab. Allah mempersiapkan angkatannya keluaran untuk memperoleh tanah perjanjiannya yang tertulis dalam kitab Bilangan 1 ayat 1 sampai 10 dan Bilangan 10 ayat 10. Tema kitab. Tema dari kitab Bilangan adalah akibat ketidakpercayaan dan ketidakpatuhan kepada Allah yang suci. Tuhan mendisiplinkan umatnya tetap setia kepada perjanjiannya. Bilangan menyatakan kesabaran, kesucian, keadilan, rahmat, dan kedaulatan Allah kepada umatnya. Baik, saya akan menjelaskan tentang kitab Ulangan. Kitab ini ditulis kira-kira tahun 1400 Masehi. Sejarah kitab amanat perpisahan Musa di mana di dalamnya mengulas kembali dan memperbarui perjanjian Allah dengan Israel untuk angkatan Israel yang baru. Wejangan Musa pertama yang menceritakan kembali sejarah Israel yang baru mereka alami. Wejangan Musa kedua kewajiban-kewajiban utama perjanjian. Wejangan Musa ketiga memperbaharui dan mengesahkan perjanjian. Wejangan keempat berbagai kegiatan Musa yang terakhir dan kematiannya. Tema kitab ini adalah penegasan kembali hukum bagi generasi baru agar supaya mereka tidak melupakan perjanjian Allah. Musa menekankan bahayanya melupakan Tuhan karena hal ini mengakibatkan ketidaktaatan dan kesombongan. Orang Israel harus mengingat dua perkara. Pertama, bila mana mereka makmur, makalah yang memberikannya. Kedua, bila mana mereka tidak taat, ia akan mendisiplin mereka seperti halnya kepada generasi lama. Ulangan merupakan suatu panggilan untuk patuh sebagai satu syarat untuk memperoleh berkat. Penulis kitab Ulangan ditulis oleh Musa. Latar belakang penulis kitab Ulangan meliputi fakta baku yakni satu prakata yang memperkenalkan pembicaraan biasanya raja yang perkasa. Pemperkasa fakta ini. Dua, prolog sejarah yang menekankan kebijakan dan kekuasaan penguasa itu. Tiga, ketetapan yang merincikan apa yang diharapkan dari raja bawahan itu. Empat, pernyataan mengenai pengujukan dokumen, tempat penyimpanan atau syarat dibaca secara berkala. 5, daftar saksi-saksi biasanya ilahi kutukan yang dinyatakan oleh ilahi itu sesuai dengan pelaksanaan ilahi itu. Tujuan penulisan kitab ini pertama untuk mengingatkan Israel akan kebutuhan mereka supaya setia kepada perjanjian-perjanjian yang dibuat Allah dengan mereka. Kedua, untuk mempersiapkan umat itu memasuki, menaklukkan dan memiliki tanah perjanjian. Ketiga, mereka yang menaati akan diberkati, tetapi mereka yang tidak menaati akan dikutuk.